Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara perawatan dan perbaikan pada mesin pneumatik. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mesin pick and place. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iqbal. Nama saya Lando. Nama saya Yuyulan Senaga. Nama saya Nova Putra Rahman. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ini kompresor dan cara mengecek tekanan udaranya. Pertama ini ada kompresor. Ini kompresor piston. Terus cara ngecek tekanan udaranya tuh di sini. Oke, di sini kita bisa lihat tekanan udaranya itu adalah 0,4 MPa, itu sama dengan 4 bar. Di sini dari katup pengatur tekanan udara ini disalurkan lagi ke sini, ada terminal, dan dari terminal ini dibagi ke seluruh stasiun pick and place yang ada di ini. Satu. Oke, tugasan pertama itu kita melakukan inspeksi. Pertama kita lihat saluran dari terminal. Ini dari tubing dari terminalnya ada tubing yang bocor atau tidak. Pertama kita cek dulu. Tidak ada. Terus kita lihat setiap tubingnya sampai ke stasiun kita ada yang bocor atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada fitting-fitting yang bocor di sini. Oke, di sini tidak ada fitting yang bocor. Kalau misalkan ada fitting yang bocor, itu bisa dilakukan dengan cara mengganti atau memperbaiki menggunakan seal tip. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian bergerak dari pick and place, yaitu silinder. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan bagian silinder ini, kita harus memakai sarung tangan K3-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini untuk bagian silinder ini terdapat 3 buah silinder. Yang pertama, silinder yang bergeraknya horizontal atau ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk silinder yang ke bawah naik turun, itu untuk yang vertikal. Dan yang terakhir adalah drag gripper atau menjepit. Nah, silinder yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya akan mengecek untuk gerakan dari silinder yang horizontal, apakah berjalan dengan lancar dengan cara di sini ada sebuah solenoid untuk menggerakkan silindernya. Nah, di sini saya akan menekannya. Nah, untuk gerakan silindernya itu berjalan dengan lancar, bahwa berarti untuk pelumasan di silinder ini berarti masih bagus. Nah, kemudian untuk silinder yang vertikal, untuk solenoid yang ini, nah untuk gerakannya masih berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk grippernya berjalan dengan baik. Nah, setelah silinder ini berjalan dengan baik, di sini saya akan membersihkan untuk bagian permukaan-permukaan yang baru tampak. Nah, bersihkan dari debu. Kemudian untuk silinder selanjutnya bersihkan juga dari debu. Dan yang terakhir adalah bersihkan yang silinder horizontal dari bekas-bekas minyak yang dilewatin. Oke, selanjutnya kami akan memberitahu bagaimana cara perawatan soal solenoid dan silinder pada mesin handling. Jadi yang pertama, kita masuk ke solenoid. Jadi solenoid yang digunakan pada mesin handling ini itu ada 3 solenoid. Solenoid Y1, Y2 dan Y3. Jadi untuk cara pengecekannya apakah solenoid ini berfungsi dengan sempurna, itu dengan cara ditekan. Jika silindernya bergerak, maka solenoid itu berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut ke sensor. Untuk sensor, kita harus pastikan dulu semua bagian sensor ini terhubung ke plus 24 dengan cara menggunakan multimeter. Oke, kita coba.
Nah, multimeter sudah kita setting dengan mode bus. Jadi saat kita akan tahu kabel ini terhubung jika multimeter berbunyi seperti ini. Lalu kita akan coba ke sensornya. Contoh di sini ada sensor A+. Jadi kita akan coba. Nggak ada tuh. Ya, terhubung juga. Oke, kita juga perlu menginspeksi kabel-kabel pada sensor dan solenoid. Tentu seperti ini. Kita harus pastikan semua kabel itu tidak ada yang putus ataupun longgar pada setiap terminalnya. Kita juga mengecek pada bagian sensor. Kita cek apakah kondisi kabel itu dalam kondisi baik atau tidak. Kabel juga terdapat pada bagian belakang mesin. Kita bisa cek juga. Setelah teman-teman saya sudah menjelaskan bagaimana cara mereka merawat, mereka menginspeksi dari mesin piket flash ini, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bagaimana memperbaiki dari kerusakan-kerusakan yang terdapat pada mesin piket flash. Saya akan menjelaskan cara bagaimana atau apa saja kerusakan yang ada pada piket flash. Kerusakan yang pertama biasa terjadi pada tubing yang longgar ataupun fitting yang bermasalah. Bisa dengar ini ada fitting yang bermasalah dengan bunyi keluar dengan suara yang timbul. Jika fitting yang baik dia tidak menimbulkan suara, tetapi ini dia menimbulkan suara sedikit. Biasanya ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama tidak masuknya fitting, tidak masuknya tubing dengan pas, dan juga rusaknya seal dari fitting tersebut. Biasanya diperbaiki dengan cara diganti ataupun dibongkar begitu ya. Oke, kerusakan selanjutnya terdapat pada mesin piket flash. Selanjutnya itu ada bocornya solenoid. Bisa dengar ada suara yang timbul dari solenoid. Solenoid yang baik dia tidak akan menimbulkan suara dan juga dia akan berjalan dengan baik. Biasa diperbaiki biasanya dengan cara diganti ataupun diperbaiki bagian dalamnya. Oke, kerusakan selanjutnya terdapat pada sensor. Bisa kita lihat di sini beberapa kerusakan pada sensor. Yang pertama, kabelnya tidak terhubung atau terlepas dari inputnya. Ini bisa kita perbaiki dengan cara kita solder ulang. Kemudian kerusakan selanjutnya pada sensor adalah roller pada sensor ini biasa terjadi dia bengkok atau patah. Itu biasa disebabkan oleh aktuator atau silinder yang bergerak dengan sangat kencang sehingga dia bisa merusak daripada roller dari sensor. Biasa aktuator atau silinder yang bergerak dengan kencang itu biasa disebabkan oleh karena program yang salah misalnya. Dan juga ini biasa diperbaiki dengan cara diganti, biasanya diganti dengan baru. Oke, kerusakan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu kerusakan pada silinder atau aktuator. Jadi di sini sebenarnya bukan kerusakan tetapi ada sebuah kesalahan dalam aktuator. Aktuatornya biasanya terjadi dia melambat atau tidak bergerak sama sekali. Itu biasa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, fittingnya yang terlalu kencang, fittingnya yang terlalu memadat sekali, dan yang kedua dia biasanya pelumasan atau lubrikasinya berkurang begitu. Jadi dia harus diatasi atau diperbaiki, dicegah dengan cara kita harus memberikan pelumasan pada silinder maupun aktuator yang ada dengan cara memberikan agar dia bisa bergerak lagi dengan sempurna.
sekian video dari kami ya tentang cara melakukan perbaikan dan perawatan mesin pick and place. Apabila kita melakukan kesalahan ataupun khilafan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.